Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Akidah Islam. Di sini kami akan mempresentasikan dari iman kepada Nabi. Untuk anggota yang pertama, yaitu ada Ananda Firdaus dengan NIM 452, lalu ada Cahya Mutiara dengan NIM 450, dan saya sendiri, Krisna Cakraningrat dengan NIM 449. Sub pembahasan untuk yang pertama, yaitu ada profil Nabi Muhammad SAW, lalu yang kedua ada bukti-bukti kebenaran nubuah dan kerasulan Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga ada macam-macam mukjizat Nabi Muhammad selain Al-Quran. Lalu yang keempat ada contoh-contoh pengejawantahan iman kepada Nabi Muhammad. Lalu selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan dari profil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada 29 Agustus, hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahun Gajah, bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad bernama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim al-Quraisy al-Arabi. Nabi Muhammad lahir dari rahim seorang ibu bernama Siti Aminah binti Wahab. Sebelum dan sesaat ketika Nabi Muhammad lahir, banyak kejadian yang luar biasa pada malam kelahirannya. Pintu-pintu surga terbuka lebar dan pintu-pintu neraka tertutup dengan rapat. Ribuan malaikat turun ke bumi, banyak burung yang memenuhi rumah Aminah, ibu Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad disambut gembira oleh bumi dan seisinya. Pada masa kanak-kanak dan remaja, Nabi Muhammad terlahir sebagai seorang yatim. Abdullah, ayahanda Nabi Muhammad SAW, meninggal dunia 3 bulan setelah menikahi Aminah. Saat itu Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Setelah lahir, Nabi Muhammad diasuh oleh ibu susuannya, Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Setelah hidup bersama ibu susuannya, Nabi Muhammad kembali diasuh oleh ibu kandungnya hingga usia 6 tahun. Setelah itu, ibu Nabi Muhammad Aminah wafat. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Namun, 2 tahun kemudian sang kakek meninggal dunia karena sudah renta. Akhirnya Nabi pun berpindah lagi untuk diasuh oleh Abu Thalib, pamannya. Di usia muda, Nabi Muhammad menjadi pengembala kambing keluarga dan kambing penduduk Mekah. Di usia 8 tahun, Nabi mengembala kambing. Di usia remajanya, Nabi Muhammad ikut dengan sang paman dalam kafilah dagang ke Syam. Sejak saat itu, Nabi mendalami dunia perdagangan, hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW ikut berdagang dengan pamannya. Setelah mendapatkan tawaran dari seorang saudagar kaya, Nabi Muhammad berdagang bersama Maisarah, budak Sayyidah Khadijah, dengan membawa beberapa barang dagangan yang berupa kain-kain. Karena kejujuran dan kerja keras, serta sifatnya yang amanah, dagangannya laku terjual dan mendapatkan untung yang sangat banyak. Mendengar kabar tersebut, Sayyidah Khadijah terkesima dengan Nabi Muhammad dalam mendagangkan barangnya. Pada masa kerasulannya, di usia yang hampir 40 tahun, Nabi telah terbiasa memisahkan diri dari masyarakat dan merenung ke Gua Hira. Pada 17 Ramadan 611 Masehi, Malaikat Jibril mendatanginya dan menyampaikan wahyu Allah yang pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama ini berat, Wahyu pertama ini berarti bahwa Muhammad telah menjadi nabi. Meskipun wahyu pertama belum memerintahkannya untuk menyeru manusia kepada suatu agama, setelah mendapat wahyu pertama, Nabi Muhammad terus kembali dan menantikan wahyu selanjutnya di Gua Hira. Hingga akhirnya datanglah wahyu yang membawa perintah kepada Nabi dengan turunnya surat Al-Madatsir ayat 1-7. Melalui perintah tersebut, Nabi memulai untuk menyebarkan dakwah. Nabi Muhammad dinobatkan sebagai Rasul. Khadijah, sang istri, langsung beriman kepadanya. Lalu, pada awalnya Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Hingga 3 tahun kemudian, Nabi bisa berdakwah secara terang-terangan. Setelah turun firman Allah ketika
mendapatkan firman Allah, Nabi Muhammad menaiki Bukit Safa dan memanggil orang-orang, seraya berkata dan menyuruh mereka untuk menyelamatkan diri mereka dari siksa api neraka. Nabi Muhammad SAW wafat. Pada 10 Hijriah, Nabi Muhammad pergi berhaji bersama lebih dari 100.000 muslim di Jabal Arafah. Nabi menyampaikan khutbah yang menjadi dasar dari ajaran Islam. 2 bulan setelah kepulangannya, Nabi mengeluhkan rasa sakit kepala. Nabi Muhammad jatuh sakit pada saat itu. Meskipun dalam keadaan sakit, Nabi Muhammad tetap mengimami salat. Hingga akhirnya sakit yang dirasakannya sudah semakin parah. Abu Bakar pun menggantikan posisi Nabi Muhammad menjadi imam. Sakit Nabi kian hari semakin parah, hingga akhirnya pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, Nabi menengok umat Islam yang sedang mengerjakan sholat subuh dengan diimami oleh Abu Bakar. Kemudian Nabi kembali masuk dan tidak pernah terlihat di sholat-sholat selanjutnya. Dalam pengakuan sang istri, Aisyah, Nabi SAW wafat. Malaikat maut tidak kuasa mencabut nyawa manusia pilihan. Namun, Nabi Muhammad tetap memilih untuk bertemu Sang Pencipta. Akhirnya, Nabi Muhammad wafat di usia 63 tahun. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Nanda. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bukti-bukti kebenaran nubuah dan kerasulan Nabi Muhammad. Apa saja ayat atau tanda sebagai bayiat bukti atau mukjizat yang menjadi pendukung kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad SAW cukup banyak. Dua di antaranya adalah bisyarat dan mukjizat. Yang pertama ialah bisyarat atau pengabaran dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran telah memberi kabar gembira tentang kenabian Muhammad SAW sebelum beliau dilahirkan. Bahkan kitab-kitab tersebut telah mengabarkan sifat-sifat pribadi Nabi Muhammad, ciri-ciri negeri tempat kemunculannya, keadaan kaumnya, dan kapan waktu beliau diutus. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Surah Al-A'raf ayat 157. Selanjutnya, ketika Nabi Muhammad SAW benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian mereka dan ahli kitab pun beriman kepada beliau dan yang lainnya tetap kafir. Dan alasan terbesar keimanan mereka adalah kesesuaian bisyarat yang mereka dapatkan dalam Taurat dan Injil dengan pribadi Rasulullah SAW. Yang kedua adalah mukjizat. Tidak ada seorang nabi yang diutus Allah melainkan diperkuat dengan mukjizat. Mukjizat merupakan kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada Rasul utusan Allah sebagai bukti kerasulan. Nabi Muhammad merupakan salah seorang Rasul utusan Allah sehingga Nabi Muhammad juga mendapat mukjizat dari Allah. Mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar adalah kitab suci Al-Quran, di mana ketika kitab suci Al-Quran merupakan wahyu atau firman dari Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya adalah macam-macam mukjizat Nabi Muhammad selain Al-Quran. Yang pertama adalah bulan terbelah menjadi dua. Bulan terbelah dua merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sebagai bukti kenabian, peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat sesuatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Quran Surah Al-Qamar ayat 1 sampai 2. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa ayat tersebut mengisahkan sikap kaum kafir Quraisy yang terus mendustakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Imam Bukhari mengatakan dari Anas ibnu Malik bahwa penduduk Mekah pernah meminta kepada Rasulullah SAW untuk memperlihatkan kepada mereka suatu mukjizat yang membenarkan kenabiannya.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan kepada mereka rembulan terbelah menjadi dua bagian, sehingga mereka sangat melihat kekosongan di antara keduanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Cahya Mutiara. Oke, kemudian macam-macam mukjizat Nabi yang kedua adalah air mengalir dari jemari Nabi. Dari Abdullah berkata bahwa kami dulu menganggap tanda-tanda luar biasa seperti mukjizat sebagai barokah, sedangkan kalian menganggapnya sebagai sesuatu yang menakutkan. Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, kemudian persediaan air menipis, maka beliau bersabda, "Inilah sedikit air." Maka mereka datang dengan membawa sebuah bejana berisi air yang sedikit, lalu beliau memasukkan tangan beliau ke dalam bejana itu, kemudian bersabda, "Kemarilah bersuci dengan penuh keberkahan dan keberkahan itu datang hanya dari Allah. Sungguh aku melihat air memancar dari sela-sela jari Rasulullah dan sungguh kami pun pernah mendengar makanan bertasbih ketika sedang dimakan." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian mukjizat yang ketiga adalah Isra Mi'raj. Mukjizat Nabi Muhammad ini merupakan perjalanan malam Nabi Muhammad, di mana Isra sendiri adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj merupakan perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Perjalanan tersebut hanya ditempuh dalam semalam dan merupakan perjalanan Nabi untuk menerima perintah sholat. Kemudian ada contoh penjawatahan atau perwujudan iman kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, menjalankan sunnah dan mengikuti setiap ajarannya. Nabi bersabda yang artinya bahwa barang siapa bersolawat atasku sekali, niscaya Allah bersolawat atasnya 10 kali. 10 kali. Allah senantiasa melindungi dan merahmati mereka yang bersolawat kepada Nabi. Bahkan dengan memperbanyak solawat dapat mempermudah urusan duniawi. Yang kedua, memperbanyak solawat. Allah menegaskan bahwa dengan menaati Nabi berarti bahwa telah menaati Allah, melaksanakan sunnah Nabi memiliki keistimewaan dan memberikan kebahagiaan tersendiri. Yang ketiga, mencintai orang-orang yang dicintai Nabi. Jika Nabi mencintai para sahabatnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lain-lain, serta para istri dan keturunannya, maka sepatutnya seorang muslim mencintai mereka pula. Kemudian yang keempat, mengikuti akhlak Nabi. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad berakhlak agung. Salah satu tugas Nabi yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Nabi bersabda bahwa sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang kelima, meyakini dengan penuh tanggung jawab kepada kebenaran apa yang dibawa Nabi. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 33 yang artinya bahwa dan orang-orang yang membawa kebenaran Muhammad dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Baik, terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kami. Dan di sini untuk penutupan kami ada sedikit pantun untuk menutup presentasi kita kali ini, yaitu aku suka yang besar-besar, apalagi putih bersih. Maaf jika presentasinya panjang dan lebar. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.